Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami masih akan membawakan kisah petualangan Tori di kota Xinjiang, karya dari Sinta Diary. Oh, Mingka terima kasih ya atas izinnya untuk kami bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan buat teman-teman yang suka baca, wajib banget nih ngikutin karya karyanya Sinta Diary karena keren-keren banget di sana kisahnya ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru gabung atau yang sudah lama gabung tapi ternyata lupa nih belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti dengan sabar kan? Untuk masuk ke dalam kisahnya, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Mang Ilo, kita menuju ke kota Xinjiang. Teror dari iblis putih menghancur. Kota iblis, Xinjiang. Kemunculan Shenlong juga menjadi penyebab datangnya salah satu penghuni dunia atas dari ras iblis. Bukan tanpa alasan, karena mereka yang menempati dunia atas memiliki aturan yang tak tertulis yang disepakati oleh semua pihak penghuni dunia atas. Aturan tersebut melarang mereka untuk ikut campur dalam permasalahan yang ada di dunia bawah, entah itu bencana atau perang yang bahkan menghancurkan dunia bawah. Aturan ini ditetapkan sebagai bentuk keseimbangan untuk mencegah kehancuran dunia bawah karena rata-rata makhluk dunia atas memiliki kemampuan di luar nalar dunia bawah tidak akan bertahan untuk menahan kekuatan dari makhluk dunia atas. Lalu, kenapa para makhluk di dunia atas harus peduli dengan dunia bawah? Lagi pula, itu hanyalah dunia yang rendah yang memiliki banyak keterbatasan, akan tetapi dunia bawah adalah tempat bagi mereka untuk memulai perjalanan hidup dari awal yang pada akhirnya bisa naik ke tempat yang lebih tinggi. Pada dasarnya, penghuni dunia bawah juga keturunan dari makhluk dunia atas. Dunia bawah hanyalah sebagai sarana untuk mendapatkan pengalaman dan sedikit demi sedikit memahami arti jalan spiritual guna untuk mencapai ke tingkat lebih tinggi. Karena semua keinginan dan pencapaian selalu dimulai dari bawah, mungkin ada metode untuk mendapatkan kekuatan yang besar secara instan. Tapi pengalaman tidak bisa didapatkan dengan demikian. Sekalipun mendapatkan pengalaman dari proses penyatuan dari makhluk lainnya, tidak ada yang lebih baik mendapatkan pengalaman dengan jalannya sendiri. Aturan dunia atas yang tidak boleh melibatkan diri untuk dunia bawah sudah ditetapkan ribuan atau bahkan jutaan yang lalu, tapi para leluhur iblis selalu bertindak diam-diam untuk ikut campur. Itulah sebabnya para iblis di dunia bawah tidak terkalahkan, karena mereka diam-diam mendapatkan sumber dari leluhurnya tanpa diketahui oleh makhluk dunia atas lainnya. Selama ini, dunia atas selalu damai. Tidak pernah ada perselisihan apapun di antara mereka. Mereka hanyalah menjadi pengamat, seperti melihat pertunjukan yang sedang terjadi di dunia bawah, entah itu bencana atau peperangan. Mereka hanya bisa melihat dengan tenang. Meskipun tahu keturunan mereka dibantai atau mati karena suatu kecelakaan yang terjadi, namun para leluhur iblis tidak merasa nyaman dengan kedamaian dunia atas. Pada akhirnya, mereka memancing masalah, mencari-cari kesalahan untuk membuat keributan. Tindakan alam naga menjadi sebuah kesempatan bagi alam iblis langit. Mereka akhirnya memiliki alasan untuk memulai. Walaupun hanya kesalahan kecil, para leluhur iblis akan membesar-besarkan masalah tersebut, menghasut mereka yang tak tahu apa-apa, dan pada akhirnya peperangan dunia atas akan terjadi. Itulah harapan bagi para leluhur iblis. Shenlong, apakah berniat menindas yang lemah? Apakah sudah lupa dengan peraturan kita? Ucap leluhur iblis mumkrak.
Aku tidak menyangka alam iblis langit akan bergerak secepat ini. Jangan kau pikir kami tidak tahu apa yang dilakukan iblis langit di belakang kami. Kalian hanya mencari kesalahan dan mendapat kesempatan untuk bertindak terang-terangan. Jadi hentikan omong kosongmu itu, Mumkra Bala Shenlong. Ah, tuduhan yang tidak masuk akal. Itu sama saja kau telah terang-terangan menyinggung. Kami iblis langit bukan keberadaan yang mudah disinggung. Bagaimana kau mempertanggungjawabkan ucapanmu itu, Shenlong? Kata Mumkra. Mumkra mulai senang dengan timbulnya api perselisihan sebisa mungkin. Mumkra memancing untuk membuat masalah lebih rumit. Dengan begitu, bangsa iblis langit bisa bertindak dengan alasan yang tepat. Mumkra adalah salah satu leluhur iblis penguasa bintang. 5 jalur bintang yang membentuk sebuah lambang bintang terbalik. Setiap titiknya adalah bintang jatuh yang menjadi kekuasaannya. Setiap bintang jatuh adalah wilayah yang besar yang dihuni oleh berbagai macam bentuk makhluk yang tentunya telah menjadi pengikut iblis. Mumkra selalu menggunakan topeng yang aneh. Tidak ada yang tahu wujud Mumkra yang sebenarnya. Konon wujudnya sangat buruk karena saking buruknya bisa mempengaruhi kehidupan dan alam. Dia juga memiliki beberapa lengan dan diyakini Mumkra adalah keberadaan yang memiliki banyak jiwa sehingga dia dijuluki sebagai iblis abadi atau tidak bisa mati. Tidak perlu banyak berkelit, Mumkra. Kami sudah lelah membiarkan iblis langit bertindak semaunya. Jika pertarungan yang kalian inginkan, ayo kemarilah. Aku tidak keberatan membunuhmu yang ke-6 kalinya. Tegas Shenlong. Jangan kau pikir bisa melawanku yang sekarang, Shenlong. Penghinaan yang lalu akan kubalas berkali lipat. Mumkra mulai marah. Tidak ada bedanya. Meskipun kau bukan Master 5 bintang sekarang, kau masih bukan tandinganku. Balas Shenlong. Master 5 bintang sama seperti Master Semesta, hanya saja Mumkra menjadi Master Semesta di 5 wilayah berbeda. Satu Master Semesta saja sudah sangat kuat, apalagi dia yang menyandang sebagai Master 5 bintang. Kurang ajar, kesombonganmu sudah di luar batas, Shenlong. Alam Dao berguncang. Amarah Mumkra membuat alam Dao ketakutan. Di berbagai alam Dao mulai bergejolak. Tanah mulai retak, gunung-gunung mati mulai menunjukkan tanda-tanda mengamuk. Bencana besar akan segera terjadi jika pertarungan kedua makhluk dunia atas ini dimulai. Kota terlarang yang tidak pernah goyah saat itu juga mulai runtuh. Istana kekaisaran hancur, begitu juga istana-istana pribadi milik kaisar. Jeritan ketakutan menggema di mana-mana. Semua berusaha menyelamatkan dirinya sendiri untuk terhindar dari bencana yang akan segera datang. Para kaisar tidak bisa meredam ketakutan para penduduknya. Mereka berhamburan keluar dari kota terlarang. Para iblis yang berada di luar gerbang mengira kota terlarang melakukan serangan, sehingga para iblis juga bergerak dengan kekuatan penuh mereka. Alhasil, banyak dari mereka yang melarikan diri dari kota terlarang, terbantai dan mati sia-sia di wilayah lain yang masih bagian alam Dao juga mengalami kekacauan. Para makhluk yang ada di alam Dao mengira hari itu adalah akhir. Tidak ada lagi ketenangan, semua panik dan mempedulikan diri mereka masing-masing. Banyak anak-anak menjadi korban. Situasinya sudah benar-benar kacau. Alam Dao yang tenang menjadi tempat para makhluk yang hilang akalnya. Kejadian ini membuat sosok Dewi Pelindung alam Dao tidak terima. Dia akhirnya turun dari dunia atas untuk mengetahui penyebab dari kekacauan tersebut. Tuan leluhur, jika Anda bertarung di sini, alam Dao akan musnah, ucap Besuki khawatir. Shenlong hanya melirik ke arah Besuki dan membalasnya dengan bahasa isyarat. Mumkra, jika kau ingin bertarung, mari pindah ke tempat yang lebih nyaman, pinta Shenlong. Kenapa kau takut alam ini hancur? Apa istimewanya dunia bawah ini? Jangan alasan kau hanya ingin menghindar. Aku tidak keberatan menghancurkan alam tak berguna ini. Balas Mumkra. Mereka yang ada di medan perang iblis panik.
Jika alam Dao hancur, mereka juga pasti akan ikut hancur. Ratu Iblis pun ketakutan selama dia hidup. Baru kali ini dia merasakan ketakutan yang sebenarnya. Mumkra tidak bisa diajak kompromi. Dia telah memendam dendam yang sangat lama kepada Shenlong, alam iblis langit. Mengirim Mumkra karena mereka tahu perselisihan di antara mereka ribuan tahun lalu. Meskipun tidak ada alasan untuk memulai perang, bertemunya mereka sudah menjadi alasan bahwa perang akan tetap terjadi. Terdengar suara musik yang lembut dan menenangkan. Perlahan alam Dao yang mengamuk mulai berhenti dan akhirnya tenang. Terlihat sosok wanita yang tengah duduk di bulan sabit dengan anggunnya memainkan sitarnya. Jiwa menjadi tenang. Bahkan Tori langsung kembali dalam kesadarannya. Dia adalah sosok Dewi pelindung alam Dao, Dewi Bulan. Apakah kau tidak menghormatiku? Alam Dao berada dalam pengawasanku. Apa kau berniat untuk melahapnya juga seperti bintang rendah lainnya, senior Mumkra? Ucap Dewi Bulan. Lama tidak berjumpa, ujar Shenlong. Maaf, terlambat menyapa senior Shenlong. Siapa yang peduli dengan dunia rendah ini? Kau hanyalah penghuni baru dunia atas. Berani aku bicara seperti itu? Jika bukan karena alam bulan surgawi di mana kau berada, aku sudah menghancurkanmu sekarang, ucap Mumkra. Maaf jika ucapanku salah, senior Mumkra, tapi alam Dao berada dalam pengawasanku. Jika senior menghancurkannya, itu berarti kau menyatakan perang dengan bulan surgawi. Jelas Chang'e. Kita pindah ke lokasi lain, Shenlong. Jangan harap kau bisa kabur dariku, ucap Mumkra. Aku akan meladenimu, tapi sebelum itu aku masih punya urusan lain. Kita selesaikan masalah kita di pengadilan semesta, balas Shenlong. Ujung-ujungnya kau selalu menghindar. Aku tunggu saatnya itu tiba, Shenlong. Tiren, ikut aku. Tarik semua pasukanmu mundur. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Tunjukkan tempat yang lebih baik daripada di sini, kata Mumkra. Baik leluhur, mari kembali ke istanaku, balas Ratu Iblis senang. Ratu Iblis pergi sambil membawa Sinta bersamanya. Tidak ada yang berani mencegah. Ki Sabto berusaha memohon untuk mendapatkan Sinta, tapi bahkan Dewi Bulan sekalipun tidak bisa berbuat apa-apa. Ratu Iblis sebelum pergi telah berjanji dia dan para pangeran iblis tidak akan melakukan pergerakan selama 100 tahun. Namun perang tetap masih berlanjut, tetapi hanya beberapa pihak saja yang boleh terlibat. Ki Sabto, para master elemen dan dewa elemen tidak boleh ikut campur, termasuk para kaisar. Dan Ratu Iblis juga membawa Sinta. Dia bersedia menyerahkan Sinta asal ditukar dengan Tori. Dengan keinginannya sendiri, Sinta akhirnya bersedia mengikuti Ratu Iblis meskipun dia tahu ada banyak kemungkinan dia akan menderita seperti yang terjadi dengan Ibu Sira, istri Asura. Namun demi Tori, Sinta rela melakukan apapun. Untung saja saat itu Tori masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Dia tidak tahu kejadiannya. Mungkin setelah Tori sadar dan mengetahui fakta bahwa Sinta telah dibawa oleh Ratu Iblis, tidak ada yang tahu Tori akan mengamuk seperti apa. Kehilangan Bakara, pelayan yang sangat setianya saja, sudah membuat kemarahan Tori tak terkendali, apalagi jika kehilangan Sinta. Akhirnya perang berhenti untuk sementara waktu. Sudah banyak korban di pihak masing-masing. Tentu saja ini akan menjadi trauma bagi sebagian orang. Alam Dao hanyalah satu tempat alam yang kecil dan rendah. Ada keberadaan tertinggi di dunia atas yang sudah di luar jangkauan pemahaman manusia atau makhluk lainnya. Beberapa tahun kemudian di alam Dao, sebagian di beberapa wilayah di alam Dao, perang telah terhenti, tapi masih terlihat di beberapa tempat perang masih berlangsung seperti yang dialami oleh rombongan Inyak Rimbo yang tidak tahu informasi apapun mengenai keseluruhan yang terjadi. Mereka masih bertempur tanpa memperdulikan datangnya informasi yang ada karena mereka pada dasarnya sangat suka bertarung. Bloody, Red Baron, dan Augie tidak mungkin ikut kembali ke kota terlarang. Mereka tetaplah iblis meskipun sebenarnya telah membantu banyak di sisi alam Dao. Banyak yang membenci para iblis hingga sampai mengakar yang tak bisa ditoleransi. Mereka akhirnya bergerak sendiri mencari tempat untuk mereka sementara sambil menunggu kedatangan Tori. Minos dan Dugu juga ikut bergabung dengan mereka. Tori pernah menjanjikan memberikan mereka tempat di alam buku jiwa.
Karena saat ini yang bisa menggunakan buku jiwa hanyalah Tori dan Sinta saja. Gabon, Roka dan Gamon mengikuti Tori di alam naga. Meskipun mereka tidak diizinkan untuk masuk, mereka tetap menunggu dan menjaga buku jiwa dengan nyawa mereka. Jiwa Bakar yang hangus dan hampir tak berbentuk itu, Shenlong memperbaikinya menjadi utuh kembali dan dikubur di tanah naga. Para leluhur mengizinkannya karena Bakara memiliki sedikit sumber naga yang didapat dari Tori. Sedangkan Desta, Bon, Aditya dan Dewi Maut diizinkan masuk ke alam naga, begitu juga dengan Biksu Tong dan para muridnya. Kini, kota terlarang dalam kondisi pembangunan ulang. Dewi Bulan Chang'e tidak segera kembali ke alam surgawi bulan karena takut Mumkra bertindak semaunya. Jadi, untuk sementara Dewi Bulan menetap di kota terlarang dan membantu membersihkan para penyusup dan pengkhianat. Aku tidak ingin ada kekacauan lagi di kota terlarang. Jika kalian para kaisar tidak bisa menangani masalah seperti ini, kalian tidak pantas naik ke dunia atas. Kalian para kaisar hanyalah meniru kebiasaan manusia. Mulai sekarang kalian harus ikut bertindak jika perang seperti sebelumnya terjadi, ucap Chang'e. Maafkan kami Dewi Bulan, kami benar-benar tidak berguna. Kedepannya kami akan memberikan yang terbaik untuk alam Dao, balas Kaisar Langit. Aku harap kalian tidak mengecewakan, kata Chang'e. Kami pastikan bahwa kami akan memberikan yang terbaik untuk kedepannya Dewi Bulan. Baguslah kalau begitu. Sementara itu di alam iblis, korban di pihak iblis tidaklah sedikit. Banyak tokoh iblis kuat yang mati, tapi hanya dalam beberapa hari. Kekuatan bangsa iblis hampir sepenuhnya pulih. Banyak iblis-iblis kuat terlahir. Kitab kebangkitan iblis kembali dipegang sang ratu, dan sang ratu iblis menjadi lebih besar dari sebelumnya. Lalu, sebenarnya Raja Iblis Mogu tidaklah benar-benar mati. Di saat semua orang disibukkan dengan perang, Raja Iblis Mogu menyelinap dan mencari keberadaan Iblis Merah. Iblis Merah siapa? Tentu saja itu adalah Cupid. Tidak ada yang tahu bagaimana situasinya, tapi Raja Iblis Mogu telah berhasil menyatu dengan Cupid, dan tentunya hal buruk telah menimpa Margareta. Sementara itu, tidak ada kabar tentang Sinta. Setelah Ratu Iblis membawanya, ada dugaan bahwa Sinta telah dijadikan sumber energi untuk menciptakan New Way. Ada juga yang mengatakan Sinta telah dipenjara karena Ratu Iblis menunggu pertukaran dengan Tori, tapi yang pasti mereka yang ditangkap oleh Ratu Iblis dipastikan tidak akan baik-baik saja. Setelah beberapa waktu berlalu, Ratu Iblis memutuskan untuk mencari seorang murid. Ada salah satu sosok makhluk yang ada di dalam sarang ratu. Dia adalah sosok wanita, yang mana kelahiran iblis wanita sangat jarang. Ada yang istimewa dengan wanita tersebut. Dia berbeda dengan iblis pada umumnya. Wanita ini memiliki rambut putih yang panjang, bibirnya biru pucat, wajahnya dingin seperti wanita salju. Dia sama seperti iblis lainnya yang tidak memiliki nama. Muridku, siapa namamu? Tanya Ratu Iblis. Ya, Master, namaku siapa? Siapa aku? Maafkan aku, Master, katanya sedih. Mulai sekarang, namamu adalah Kiren, anak dari Tiren. Ingat itu baik-baik, ucap Ratu Iblis. Baik, Master, terima kasih, balas Kiren bersujud hormat. Bagus, sekarang ada tugas untukmu. Pergilah ke medan tempur, buatlah namamu di sana, dan tunjukkan bagaimana rasa keputusasaan untuk alam Dao. Tapi jangan berlebihan, cukup buat mereka takut dengan kita, perintah Ratu Iblis. Siap, laksanakan Master, saya akan melakukan yang terbaik, balas Kiren. Kiren telah mengukir namanya dengan cepat. Dari beberapa pertempuran dia selalu memenangkannya. Lao Tse selalu berada di balik bayangan untuk melindunginya karena perintah dari Ratu Iblis. Tapi sedikit pun Lao Tse tidak pernah turun tangan, karena semua kesulitan bisa Kiren hadapi sendirian, dan Kiren mendapat julukan sebagai Iblis Putih Penghancur. Alam Dao menjadi gempar dan ketakutan dengan kemunculan iblis putih ini. Siapapun yang dikirim untuk mengalahkan iblis putih selalu gagal. Selain Kiren memiliki kemampuan yang konon setara dengan para pangeran iblis, Kiren juga didampingi oleh Monaye yang jenius dalam segala macam strategi. Semenjak kemunculan Ratu Iblis dan kematian Raja Iblis Mogu, Monaye diperlakukan sangat rendah seperti budak, tapi Monaye kembali naik statusnya setelah dia mengikuti Kiren.
Selain kuat, Kirin juga cukup menghargai bawahannya, terutama mereka yang memiliki kemampuan lebih. Kini, Monaye telah menjadi tangan kanan Kiren dan mendapatkan lebih dari 1.000 kesetiaan para iblis di bawahnya. Sebelumnya, Mumker memberitahukan bahwa Ratu Iblis Tiren akan segera diangkat ke alam atas. Sebelum itu, Tiren harus memiliki murid yang hebat untuk mengganti dirinya di masa depan. Untuk pertama kalinya, akhirnya Tiren mencari murid dan bertemu Kiren yang lahir di sarang Ratu Iblis. Sebetulnya masih banyak kandidat yang lebih kuat, tapi mengambil murid yang terlahir dari kitab kebangkitan iblis sangat beresiko karena kesetiaannya rendah. Maka dari itu, Ratu Iblis lebih percaya dengan mereka yang terlahir dari sarangnya sendiri. Tiren yang sudah mendapatkan sinyal karena segera naik ke dunia atas, dia mengasihkan diri untuk menyempurnakan kekuatannya. Pimpinan pusat dipercayakan oleh Lao Tse dan juga keselamatan Kiren. Para pangeran iblis bertugas secara khusus menjaga sarang Ratu Iblis. Hanya para jenderal iblis sejati yang keluar untuk melakukan peperangan. Lalu, di suatu tempat yang masih berada di kawasan alam Dao, pasukan peri yang dipimpin oleh saudari Sinta harus terombang-ambing di wilayah alam Dao dan membuat persinggahan sementara terjauh dari pemukiman para iblis di sekitar kota naga. Dulunya, mereka berusaha untuk mencari Sinta, akan tetapi tidak pernah mendapatkan informasi sama sekali tentang keberadaannya. Kita telah berusaha mencari keberadaan Kak Sinta selama ini, tapi kita sama sekali tidak mendapatkan petunjuk. Apalagi yang harus kita lakukan? Ucap Siren. Ya, selain itu kita juga terjebak di alam ini. Tidak tahu kapan suami kakak akan kembali, saut Saron. Aku telah minta bantuan kepada pelayan suami kakak. Seharusnya dia akan tiba sebentar lagi, ucap Sima. Apakah bisa dipercaya, Sima? Mau bagaimanapun dia tetaplah iblis, balas Sasa. Sasa, kau selalu meragukan niat baik orang. Apa kau tidak bisa mempertimbangkan apa yang dilakukan untuk melindungi kita? Kenapa kau selalu punya pikiran yang buruk, Sasa? Kata Sima. Putri, Tuan Ojie telah tiba, ucap salah satu prajurit peri. Aku akan menemuinya. Sima bergegas menemui Ojie. Ojie datang tidak sendiri. Dia bersama dengan Bloody, Red Baron, Minos, dan Dugu. Mereka telah menjadi tim bayangan yang mendukung alam Dao secara tersembunyi. Minos dan Dugu kini memiliki kemampuan yang setidaknya setara dengan Ojie. Selamat datang semua. Mari kita ke lokasi utama, sambut Sima. Anda terlalu sopan, Putri, balas Ojie. Apa semua peri sopan-sopan semua ya? Ucap Dugu. Diam, kata Minos. Yang aku tahu, ras peri memang memiliki temperamen lembut, tapi jangan buat mereka marah. Sikapnya akan bisa lebih jahat dari iblis, terang Red Baron. Kau berpengetahuan juga, masyarakat, saut Bloody. Tidak. Pengetahuanku masih sangat kecil dibandingkan Mas Ren, balas Red Baron alias Raka. Sesaat kemudian, mereka tiba di lokasi pertemuan. Selamat datang semuanya. Terima kasih sudah mau berkunjung, sambut Siren. Silakan buat diri kalian nyaman. Mereka malu-malu karena berhadapan dengan banyaknya wanita cantik dari klan peri, semuanya kecuali Ojie yang memiliki pendirian setinggi langit. Sudah beberapa tahun ini kita tidak menerima kabar dari suami kakak maupun saudari kami. Tuan Ojie, bagaimana menurut pengintaian Anda selama itu? Ucap Siren. Kami telah berusaha keras untuk mendapatkan informasi. Kami telah memasukkan mata-mata di antara mereka, tapi kami tidak menerima informasi yang penting terkait Nyonya Sinta. Kami juga mulai kewalahan menghadapi para iblis. Sejauh ini kami tidak mendapatkan masalah, tapi hadirnya komandan baru di pihak iblis membuat kami kesulitan. Ditambah Monaye juga kembali muncul. Kedatangan kami selain menyanggupi permintaan Putri Sima, kami juga minta bantuan kalian untuk melawan para iblis itu. Jujur, kami sudah sangat kewalahan. Banyak prajurit yang sudah gugur. Jelas Ojie. Komandan baru? Apa dia seorang pangeran iblis atau ratu iblis mulai mengingkari janjinya? Balas Sima. Bukan, dia bukanlah pangeran iblis. Tapi yang kami dengar, dia adalah murid dari ratu iblis yang bernama Kiren, dijuluki iblis putih penghancur. Aku dan Minos pernah berhadapan dengannya, dan kami kalah telak. Kekuatannya aku rasa setara dengan pangeran iblis, tapi dia bukanlah sosok yang memiliki tingkatan seperti itu. Jelas Bloody. Dugaan sementara,
Iblis putih adalah sosok iblis yang terlahir dari sarang Ratu Iblis. Besar kemungkinan menciptakan sosok kuat yang setara dengan Pangeran Iblis. Saat ini daratan Dao tengah ketakutan atas kehadiran Iblis putih. Kami tidak bisa backup seperti sebelumnya karena kurangnya jumlah dan kemampuan kami saat ini. Red Baron menambahkan. Sial, kita bahkan tidak bisa mendapatkan informasi apa yang terjadi dengan kakak. Sekarang malah situasinya seperti ini. Sima kesal. Kami juga tidak berani bertindak gegabah. Kami harus menjaga pasukan tetap berada dalam kondisi baik. Kami tidak tahu kapan suami kakak muncul. Tanpa perintah dari Ratu Peri atau Raja Singa Terbang, kami tidak bisa bertindak sendiri. Maaf, kami tidak bisa membantu. Balas Siren. Kami tahu jawaban kalian akan seperti ini. Tapi mau bersembunyi kemanapun pasukan peri, Iblis Putih akan tiba kemari cepat atau lambat. Lebih baik berinisiatif menyerang daripada diserang. Strategi Monaye sangat mengerikan. Seharusnya kami bisa menang melawan Iblis Putih, tapi karena Monaye di sisinya, kami tidak memiliki kesempatan untuk menang. Ucap Ludi. Kali ini aku setuju dengan apa yang dia katakan. Berdiam diri hanya akan menyebabkan kita dalam kondisi yang sulit. Saut Sasa. Semuanya terdiam dan kembali saling memberikan arahan dan masukan. Mereka terlalu lama untuk mengambil keputusan hingga mereka tidak menyadari bahwa sang iblis putih telah mengintai pasukan peri sejak lama dan bersiap untuk melakukan serangan. Pihak Alamdo tidak tinggal diam terkait pembantaian dan teror yang dilakukan oleh Iblis Putih Suyoto atau Master Dui yang sejatinya sudah dianggap mati karena tubuh utamanya sudah membusuk. Kini Suyoto hanya menjadi jiwa yang terombang-ambing tak jelas. Para kaisar minta tolong kepadanya untuk memburu Iblis Putih ini. Dengan beberapa pasukan khusus dia bergerak untuk memburu Iblis Putih. Di sisi lain, di alam naga, Tori akhirnya mulai membuka matanya. Aku tidak tahu aku di mana. Rasanya aku seperti tidur panjang dan mengalami mimpi tak berujung. Namun aku bisa merasakan dan menikmati kehidupan tersebut seperti nyata dan sangat menyenangkan. Banyak orang yang peduli denganku. Bahkan Sinta terlihat nyata dan orang-orang yang mempercayaiku semua ada di dekatku. Mereka ada bukan untuk bertarung, tapi mereka hadir untuk mengisi kekosongan dalam hidup. Sama-sama menjalani kehidupan yang tenang dan damai di lingkungan yang disebut sebagai dunia manusia. Aku sebetulnya sadar, mereka tidak mungkin bisa hidup layaknya seorang manusia karena mereka tidak memiliki tubuh fisik seperti manusia. Tapi kenyataannya aku merasakan kenyamanan itu. Gabon dan Roka yang menggunakan setelan tuxedo yang rapi serta kacamata hitam. Mereka berdua menjadi bodyguard pribadiku di sebuah rumah mewah milikku yang memiliki halaman seluas berhektar-hektar. Sinta menjadi seorang istri yang baik dengan 3 anak kami yang kembar yang lucu dan mengemaskan. Dan Bakara selalu ada di sampingku saat aku ada kegiatan di luar sebagai asisten pribadiku. Lalu Gamon bertugas sebagai supir yang selalu mengantar aku kemanapun pergi. Ketiga anakku diasuh oleh Raka dan selalu dimanjakan oleh mertuaku, ibu dari istriku. Aku memiliki sebuah perusahaan yang berisi banyak pegawai, yaitu orang-orang yang sangat aku kenal. Orza adalah kepala manajer dan Erza adalah wakil. Bahkan Oji adalah kepala security yang bertugas sebagai keamanan gedung, dan masih banyak lainnya yang terlibat di dalamnya di kehidupan dunia yang aku ciptakan sendiri. Itu benar-benar terasa nyata. Senyuman hangat mereka tujukan padaku, perlakuan hormat mereka dan sikap tanggung jawab mereka membuat aku merasa sangat nyaman. Tidak ada tempat lain yang memperlakukan aku seperti itu. Aku bagaikan seorang raja yang memiliki segalanya. Istri yang baik, anak-anak penurut dan lucu, serta orang-orang di sekeliling yang sangat peduli denganku. Saat aku mencoba untuk lepas dari mimpi tersebut, mereka selalu menahanku dengan berbagai alasan. Suamiku, jangan tinggalkan kami. Ayah, jangan pergi. Anak-anakku, jika kau lakukan kami akan sangat kehilanganmu. Bos, kemana kami harus pergi jika tak ada dirimu? Kata Gabon. Benar, kata Roka. Lalu apa yang harus aku kerjakan jika Tuan tidak ada? Kata Bakara. Begitulah kiranya apa yang mereka katakan untuk mencegahku. Banyaknya semua orang yang menahanku karena kehilangan diriku jika aku pergi. Akhirnya aku menolak bahwa itu hanyalah mimpi atau kesadaran spiritualku yang menciptakan sesuatu seperti itu. Aku berusaha untuk membohongi diriku sendiri dan meyakinkannya bahwa itu nyata. Pada kenyataannya, aku tenggelam dalam imajinasiku sendiri dan membuatku terus-menerus menikmati kehidupan yang sangat sempurna. Dan perlahan, aku melupakan fakta bahwa semua itu mimpi. Namun pada akhirnya, aku menyadari mereka tidak nyata. Tidak ada kehidupan yang sempurna. Semakin sempurna kehidupan yang aku jalani, entah kenapa aku menjadi sangat khawatir.
Aku mencoba untuk meyakinkan diriku sendiri bahwa kehidupan yang sempurna tersebut tidaklah benar. Meskipun sakit, aku harus meninggalkan mereka. Harus aku lakukan untuk terbebas dari dunia imajinasiku sendiri. Akhirnya, Tori membuka matanya. Telur emas transparan yang membungkus jiwa Tori retak dan kemudian pecah perlahan. Tori keluar dari telur tersebut. Tori memperhatikan sekeliling, tampak asing dan sama sekali dia tidak tahu ada di mana dia. Berada di puncak bukit dengan pemandangan hijau menawan, hamparan awan-awan menutupi daratan, seperti dia berada di dunia dongeng. Namun, keindahan yang memanjakan mata tersebut tidaklah membuatnya senang. Dia justru terlihat sangat sedih hingga dia meraung dengan sangat keras. Tori berteriak di puncak bukit tersebut. Suaranya terdengar hingga bermil-mil jauhnya raungannya. Tersirat kesedihan yang mendalam, bukan hanya kehilangan Bakara, tapi entah kenapa dia sangat sedih seperti seseorang yang sangat penting baginya meninggalkan dirinya. Teriakannya tersebut membuat beberapa sosok mendatangi sumber suara tersebut. Apa akhirnya kau sadar? Aku tidak menyangka akan sifat ini, karena kau telah tenggelam ke dalam iblis hatimu dengan sangat dalam, ucap Shenlong. Siapa? Balas Tori waspada sambil membalikkan badannya. Kau, kau sangat familiar, tapi aku tidak tahu kau ini siapa, kata Tori. Manusia lancang, kau pikir? Ucap salah satu prajurit naga yang langsung terpotong ucapannya saat Shenlong menyuruhnya untuk diam. Aku adalah Shenlong. Sebagian jiwaku telah menyatu denganmu. Jika bukan karena kondisi jiwamu yang sangat spesial, aku pasti sudah mengekstrak jiwamu dan mengambil kembali pecahan jiwaku. Bersyukurlah, balas Shenlong. Ah, ternyata Anda adalah leluhur naga. Maafkan atas tindakanku yang kurang sopan. Berarti tempat ini adalah alam naga. Aku sering mendengar tentang alam naga, tapi tidak aku sangka aku akan berada di sini. Ngomong-ngomong leluhur naga, sudah berapa lama aku di sini? Tanya Tori dengan sopan. Kau sudah tidak sadarkan diri. Kurang lebih baru 10 tahun. Padahal prediksiku, kau baru akan sadar sekitar 100 tahun atau lebih. Balas Shenlong. Apa? 10 tahun? Tori sangat terkejut. Lalu, bagaimana dengan perang? Bagaimana dengan perang itu, leluhur naga? Ucap Tori. Tidak perlu terkejut. Waktu di alam naga sangat cepat. 100 kali lebih cepat dari alam Dao. Perang itu telah berakhir karena kau sudah kembali sadar. Ikutlah denganku untuk menemui para leluhur naga lainnya. Balas Shenlong. Terima kasih leluhur. Di aula naga berada, tempat berkumpul para leluhur dan petinggi dari bangsa naga hadir untuk mendiskusikan suatu masalah penting. Des, Mas Bro, Mas Tori, kalian juga ada di sini. Balas Tori. Syukurlah akhirnya aku sadar juga, Des, ucap Desta. Sudah banyak terlewat dan tidak aku ketahui. Bagaimana dengan Jaka dan lainnya? Tanya Tori. Jaka, Kisabto dan lainnya baik-baik saja, tapi mereka tidak ada di sini. Tapi aku rasa mereka baik-baik saja karena Ratu Iblis memilih untuk mundur dan membuat kesepakatan tidak akan memulai perang besar lagi selama waktu yang telah ditentukan. Jelas Desta. Lalu, apakah Sinta juga ada di sini? Meskipun dia tidak di sini, dia sekarang pasti kerepotan mengurus wilayah Singa Terbang. Aku harus segera mengurus masalah di sini dan segera kembali. Desta dan lainnya saling memandang. Mereka terpaksa harus diam sementara waktu, takut jika Tori kembali mengamuk. Bertemu dengan para leluhur naga akhirnya dimulai. Tidak banyak yang harus diceritakan. Pertemuan ini hanyalah perkenalan membosankan, menanyakan asal-usul Tori, hingga awal mula dia membangkitkan energi spiritualnya untuk Desta dan lainnya. Mereka telah diangkat sebagai murid oleh masing-masing leluhur naga. Desta adalah pengendali api dan memprioritaskan serangan penghancur yang kuat dan sebagian kekuatan terbesar dalam tim. Jadi, dia mendapatkan arahan dari Fucalong, sang leluhur naga api. Tidak ada yang lebih baik di alam atas dalam pengendalian api kecuali Fucalong. Ditambah lagi, sifat Fucalong hampir sama dengan Desta. Fucalong menyukai harta, begitu juga dengan Desta menyukai berbagai macam benda antik dengan nilai yang mahal. Jadi secara keseluruhan, sifat mereka mirip dan Fucalong sangat menyukainya. Selain Fucalong, Desta juga diberikan bimbingan oleh leluhur naga terkuat yaitu Qiulong. Karena kegigihan dan semangatnya untuk belajar, Qiulong juga cukup menyukai dan mengajarkan beberapa keilmuan yang kelak akan berguna baginya.
Lalu Aditya mendapat bimbingan dari Huang Long. Karena kecerdasan Aditya membuat Huang Long tertarik dan menjadikannya muridnya. Tidak hanya itu, leluhur naga Pang Long juga secara pribadi membimbingnya dan mengajarkan berbagai macam teknik pengendalian air untuk menjaga dirinya sendiri sebagai seorang ahli pemikir. Karena di masa depan Aditya akan menjadi ahli perencanaan sebagai otak di dalam tim, sehingga tindakan ceroboh tidak akan terulang kembali. Meskipun tim Tori memiliki sosok yang jenius seperti Jaka, pada dasarnya Jaka bukanlah tipe orang yang mau diam sebagai seorang ahli strategi. Kejeniusan Jaka lebih dibutuhkan saat situasi mendesak, bukan untuk rencana jangka panjang. Bon adalah satu-satunya manusia pertama yang langsung diangkat menjadi murid Dilong saat dia pertama kali tiba di alam naga. Meskipun Dilong adalah naga betina yang sangat feminim, Dilong sangat kuat dalam hal bertahan. Bon telah mempelajari banyak keilmuan tentang bertahan. Di sisi lain, Kiulong juga menambah pengajaran kepada Bon. Sikap keadilan dan pantang menyerahnya membuat Kiulong cukup tertarik, sehingga leluhur naga terkuat ini juga mengajarkan teknik serangan yang kuat. Karena bertahan saja tidaklah cukup, memiliki beberapa teknik penyerangan akan sangat dibutuhkan di saat-saat situasi terdesak. Sedangkan Dewi Maut, dia mendapatkan bimbingan khusus dari Long Wan, leluhur naga biru yang sejatinya menguasai penjuru mata angin, dan bukan sekedar angin biasa yang dimiliki oleh Long Wan. Meskipun dia adalah penguasa lautan, kemampuan istimewanya adalah angin sunyi, angin yang tak bergerak namun mematikan. Long Wan dengan sukarela mengajarkan kepada Dewi Maut untuk menguasai angin sunyi, dan Yin Long menambahkan memberikan segala pengetahuan tentang segala macam angin, mulai dari tipe, jenis, dan cara mengendalikannya. Sedangkan untuk Tori sendiri sudah jelas, dia tidak hanya mendapatkan bimbingan dari Shenlong, karena Tori adalah manusia satu-satunya yang mewarisi bagian jiwa Shenlong. Tanpa melakukan pengajaran khusus, Tori sudah bisa melakukan segala teknik dan keilmuan milik Shenlong. Sang kaisar naga Tianglong ternyata cukup tertarik cara Tori memimpin. Sikapnya yang adil, bijaksana, serta kepeduliannya yang tinggi membuat Tianglong, pemimpin dari seluruh para naga, menyukainya dan menurunkan segala macam teknik dan keilmuannya, terutama adalah teknik pikiran, pengendalian, dan manipulasi atau ilusi. Para leluhur naga memiliki alasan sendiri menjadikan mereka lebih kuat, karena mereka telah terhubung dengan takdir Tori. Sementara itu, Biksu Teng selalu berada di sisi Kaisar Naga Tianglong, karena dia harus memahami dan mempelajari tiap kata dari Tianglong demi menyusun kitab suci yang baru guna untuk menekan dan melawan kitab kebangkitan iblis. Dan untuk murid-muridnya, Wukong mengikuti pelatihan Desta, Bajie bersama Tori, Gumo dengan Bon, Sawuchi bersama Aditya, dan Zuzan bersama Dewi Maut. Mereka juga ikut belajar untuk memahami elemen mereka masing-masing. Pertemuan dengan para naga terbilang sangat singkat. Akhirnya Tori bisa dengan bebas bertemu rekan dan pengikutnya yang berada di luar alam naga. Sabrani, Gabon, Roka, dan Gamon sangat senang melihat Tori kembali. Mereka sudah siap mati di sana karena mereka mendengar dari Shenlong bahwa kemungkinan Tori sadar sangatlah tipis. Setelah bertemu dengan mereka, akhirnya Tori mengerti kenapa dia tiba-tiba sangat sedih saat dia baru saja mulai sadar. Itu karena dia telah kehilangan Sinta. Demi dirinya, sekali lagi Sinta telah berkorban, tapi marah tidak ada gunanya. Justru akan merugikan orang-orang di sekelilingnya jika Tori mengamuk lagi. Jadi sebisa mungkin Tori menahan dan harus bertambah lebih kuat lagi untuk bisa melindungi semuanya. Ayah, aku mendapatkan informasi. Tuan Tori, Anda sudah sadar kembali? Syukurlah, kami benar-benar sangat khawatir, ucap Raka yang tiba-tiba datang bersama organisasi khusus yang bernama Zendan. Salam Tuan Tori, aku dengar Anda mengalami situasi buruk. Saya bersyukur Anda baik-baik saja, saut Auka, komandan pasukan khusus Zendan. Terima kasih, karena kalian semua aku bisa bertahan sejauh ini. Informasi apa yang kau dapatkan Raka? Balas Tori. Katakan kepada Tuan, kita semua juga ingin mendengar, saut Raka. Baik ayah. Selama perang besar berakhir melawan Ratu Iblis, kami anggota Zendan terus mencari informasi terkait Nyonya Sinta.
Tapi maaf, bahkan kami tidak bisa mendapatkan sedikit pun informasi tentang keberadaan Nyonya. Saya yakin Nyonya masih hidup. Dugaan terbesar kami, Nyonya berada dalam sarang Ratu Iblis. Hanya itu kemungkinan terbesarnya. Karena sekeras apapun kami berusaha untuk mendapatkan informasinya, kami selalu gagal. Jelas, Raka? Tidak apa-apa. Kau dan Jenna telah berusaha keras. Tidak perlu memaksakan diri. Lalu, informasi apa yang ingin kau sampaikan, Raka? Tanya Tori. Beberapa tahun ini, alam Dao maupun alam iblis selalu bertindak secara seimbang. Namun belum lama, ada kemunculan iblis kuat yang memimpin. Secara umum Ratu Iblis tidak melanggar janji karena iblis ini bukanlah pangeran iblis. Dia terlihat seperti iblis biasa, namun sangat kuat dan dijuluki sebagai iblis putih. Saat ini, alam Dao sangat kewalahan dan iblis putih saat ini alam Dao sangat kewalahan dan iblis putih saat ini tengah menargetkan pasukan peri. Jika kita tidak segera membantu para peri itu, saya takut mereka dibantai. Tutur Auka. Apakah iblis putih sekuat itu? Siapa dia? Apakah dia lahir dari kitab kebangkitan iblis? Tanya Tori. Namanya adalah Kiren, murid dari Ratu Iblis Tiren. Ada yang mengatakan juga dia adalah anak dari Ratu Iblis. Kiren adalah sosok wanita dengan wajah yang sangat cantik namun dingin. Seluruh rambutnya seputih salju, tatapannya tajam dan bengis. Kemampuannya konon setara dengan Pangeran Iblis atau mungkin di atasnya karena prestasinya yang selalu memenangkan pertempuran. Dia dijuluki sebagai Iblis Putih Penghancur. Ditambah lagi Monaye, Iblis jenius juga bersama di sisinya dan menjadikan Iblis Putih tak terkalahkan. Jelas Sauka, deg. Jantung berdetak, mata Tori langsung terbelalak dan terkejut mendengar penuturan itu. Raut muka Tori seketika serius. Ada banyak sekali kecocokan yang hanya diketahui Tori. Mungkin ada kemungkinan terbesit di benak Tori bahwa iblis putih itu adalah... Mendengar nama iblis putih, Tori tidak terlalu terkejut. Dia hanya penasaran. Namun, setelah mendengar ciri-ciri yang dipaparkan Aoka, Tori punya keyakinan bahwa iblis putih itu adalah istrinya, yaitu Sinta. Mungkin hanya Tori yang paham betul bahwa Sinta mampu berubah wujud menjadi peri putih. Kondisi ini adalah situasi di mana Sinta dalam kondisi terkuat. Mungkin Jaka dan Bon pernah menyaksikan perubahan wujud Sinta, tapi mereka tidak benar-benar memperhatikan dengan seksama karena situasi yang berbahaya saat itu. Hanya Tori yang benar-benar mengetahuinya. Jika iblis putih adalah Sinta, lalu bagaimana dia berada di pihak iblis? Sinta tidak akan menjual dirinya kepada iblis dan menyakiti orang lain hanya demi melindungi Tori. Pasti ada alasan kenapa iblis putih melakukan itu, sampai-sampai Ratu Iblis menjadikannya dia muridnya. Itu berarti Ratu Iblis sangat mempercayainya, atau bisa jadi iblis putih itu bukanlah Sinta, melainkan iblis yang terlahir hanya saja memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan perubahan Sinta. Kawanku, apa yang membuatmu gelisah? Apa kau mengenali iblis putih ini? Tanya Sabrani. Tidak. Mana mungkin aku tahu. Belum lama ini aku baru saja terbangun. Hanya saja aku sempat berpikiran tidak balas Tori. Mungkin aku mengerti apa yang Anda pikirkan, Tuan. Tapi menurut penyelidikan dari klan kami, klan Zen, setidaknya 20% kami yakin bahwa iblis putih itu adalah Nyonya Sinta. Meskipun kami tidak bisa mengkonfirmasinya dengan pasti, setidaknya ada sedikit kemiripan. Sahut Roka. Deng. Tori semakin yakin dengan pendapatnya setelah Roka mengatakan hal yang sama. Apa kau yakin, Roka? Jujur saja, Sinta memang bisa berubah menjadi wujud yang berbeda, yaitu penampilannya yang serba putih, mulai dari rambut dan sebagainya. Dan itu adalah kondisi terkuatnya. Untuk memastikannya, lebih baik aku buktikan sendiri. Balas Tori. Siap, kami akan mengantarkan Anda, Tuan, ucap Raka. Tapi sebelum itu, bagaimana dengan jiwa Bekara? Kata Tori lagi. Ikutlah denganku, balas Gamon sambil menunjukkan jalan di mana jiwa mati Bakara berada. Gamon menuntun mereka menuju sebuah hutan yang masih berada di dalam kawasan alam naga. Jiwa Bakara dikubur di tanah naga karena Bakara masih memiliki sedikit sumber naga. Para leluhur naga mengizinkannya untuk mengistirahatkan jiwa Bakara di tanah leluhur naga. Di tengah hutan yang rimbun, ada tempat yang cukup luas, setidaknya memiliki luas beberapa meter persegi awalnya. Tempat tersebut adalah hutan belantara yang rimbun, namun Gamon membangunnya menjadi sebuah hunian terakhir bagi sahabatnya tersebut. Beberapa sosok misterius muncul yang diketahui mereka adalah penjaga yang telah dipersiapkan untuk melindungi makam Bakara. Ini kami tidak perlu waspada, ucap Roka. Stop. Tanpa berkata-kata, beberapa sosok misterius itu langsung pergi. Tuan, di sanalah Bakara berada, ucap Gamon.
Di ujung tempat, di tepi pepohonan rindang, sebuah bangunan khas klan Barba berdiri terlihat sederhana, hanya dengan beberapa tumpukan batu sebagai pondasi dan terbuat dari kayu yang kuat untuk rangka dan badan rumah. Atapnya terbuat dari akar dan daun-daun kering, serta di sekeliling rumah itu ditumbuhi bunga-bunga yang indah terkesan lebih asri, segar, dan hidup. Gamon membuka pintu rumah. Di dalam rumah ada sebuah peti yang terbuat dari kayu khusus untuk mempertahankan kondisi jiwa Bakara. Peti itu diletakkan di tanah yang sudah digali dengan kedalaman yang cukup. Tori melangkah mendekat, mendapati Bakara seperti sedang tertidur. Tanah Lur Naga mengandung energi kehidupan, jadi selama Bakara berada di tanah tersebut, jiwanya tidak akan hancur mau sampai berapa lama ia di sana. Kau hanya ingin hidup tenang. Selama ini kau selalu menipu dirimu sendiri. Kau tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Seluruh klanmu telah dibantai dan hanya menyisakan dirimu seorang. Kau adalah sosok terakhir dari klan Lakote. Meskipun jarang yang mengetahui nama klanmu, aku selalu mengingat Bakara. Kau adalah pejuang hebat. Aku benar-benar kehilanganmu, dan aku bersumpah selama aku hidup akan aku bunuh sebanyak mungkin iblis-iblis itu. Panjang lebar Tori mengatakan. Dia masih mempedulikan bawahnya meskipun sudah mati. Padahal tentang sosok iblis putih ini bisa jadi benar-benar Nyonya Sinta, tapi dia mengabaikannya begitu saja hanya untuk jiwa yang mati. Tuan Tori memiliki kepedulian yang sangat tinggi, gumam Roka. Sementara, biarkan jiwa Bakara di sini. Kita akan membawanya ke dalam buku jiwa nanti. Sekarang, ayo kita pergi ke dunia bawah. Siap, balas mereka. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu telah tiba. Gabon, Roka, Sabrani, Gamon, dan lainnya telah lama menunggu datangnya hari di mana mereka akan kembali ke dunia bawah mereka. Menunggu Tori tersadar tidak hanya sekedar menunggu. Mereka juga berlatih lebih kuat untuk bisa membantu Tori di masa mendatang. Tori sendiri seperti tidak mengalami perubahan, tapi tidak ada yang tahu bahwa kemampuannya telah meningkat pesat berkali-kali lipat. Tunggu aku Sinta. Mereka akhirnya pergi ke dunia bawah. Sementara itu di dunia bawah, alam Dao yang menjadi pusat pertarungan antara iblis dan makhluk Dao di pemukiman sementara para peri. Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah ditargetkan oleh iblis putih. Monaye? Iya Nyonya? Menurutmu kapan kita harus bertindak? Aku tidak pernah melihat pasukan semacam ini. Apa kau tahu sesuatu tentang mereka? Tanya Kiren. Oh, mereka adalah pasukan peri Nyonya. Namun selama perang besar berakhir, mereka sama sekali tidak melakukan tindakan apa-apa. Tapi jangan meremehkan mereka. Mereka sangat kuat dan sulit untuk dilawan. Mungkin kita tidak perlu menyinggung mereka, karena untuk saat ini mereka bukan ancaman. Balas Monaye. Ratu telah berikan perintah. Siapapun yang berada di wilayah kita harus dimusnahkan. Cepat atau lambat pasukan itu akan bergerak. Lebih baik kita bertindak lebih dulu. Selagi mereka tidak benar-benar siap, akan lebih sulit jika mereka sudah memiliki kesiapan, kata Kiren. Itu adalah tindakan pencegahan yang tepat Nyonya. Sesuai perintah Anda, jika kita berniat untuk menyerang mereka, ini saat yang tepat, ucap Monaye. Bagus, tidak perlu menunggu lama lagi. Segera persiapan untuk melakukan serangan, perintah Kiren. Sementara itu, di lokasi pertemuan para peri dan rombongan Aujie, karena di antara mereka tidak ada yang benar-benar memiliki kendali atau wewenang lebih tinggi, diskusi mereka berjalan tidak lancar, saling membenarkan dengan keputusan masing-masing yang akhirnya tidak menemukan titik terang. Lapornya, musuh dalam jumlah banyak terlihat dari arah tenggara, ucap salah satu prajurit peri. Apa? Bagaimana bisa lokasi kita diketahui? Ucap Saron. Kalian pasti membawa mereka kemari kan? Apa kalian sekarang kembali berpihak pada para iblis itu? Tanpa bukti yang jelas, Sasa langsung menuduh mereka. Apa yang Anda katakan, Putri Sasa? Bagaimana mungkin kami melakukan itu? Tuduhan Anda sungguh tidak berdasar, balas Aujie. Siapa tahu kalian hanya pura-pura saja. Mau bagaimanapun kalian iblis, anjing yang kehilangan majikannya akan menggigit kawanannya saat lapar, ucap Sasa. Sasa, kau sungguh kelewatan. Aku pikir hilangnya lenganmu bisa membuat dirimu menjadi lebih baik. Tapi sepertinya kau tidak berubah. Jangan menimbulkan perpecahan dalam situasi seperti ini, saut Sima. Ya, Sasa pernah berkhianat saat di alam peri, dan salah satu lengannya putus karena ulah Tori sebagai pelajaran untuknya. Kau benar-benar kasar, Putri Sasa. Apa kami melakukan kesalahan sebesar itu hingga membuat kau membenci kami, ucap Ludi. Maaf atas ucapan saudari kami. Ini kesalahan kami, jadi tolong maaf. Siren memohon.
Bawa Sasa pergi dari sini. Siren cukup marah. Saron membawanya pergi bersama saudari lainnya. Anda tidak perlu khawatir. Kami tidak tersinggung. Hanya karena ucapan tersebut. Ada hal penting yang harus diurus sekarang. Balas Aojie. Diskusi diteruskan dengan cepat untuk mencegah musuh yang akan segera datang. Kemungkinan rombongan Aojie telah diikuti oleh mata-mata yang sudah dipersiapkan Monaye, sehingga lokasi pemukiman para peri berhasil ditemukan. Kini tidak ada pilihan lain selain bertaruh. Para prajurit peri juga sudah lelah terus-terusan menghindar. Inilah saatnya mereka bertindak. Kami akan bergerak. Sudah saatnya kami bertindak. Lagi pula kami tidak tahu sampai kapan suami kakak akan kembali, ucap Siren. Kami akan turut membantu. Kalian adalah prajurit di bawah pimpinan Tuan dan Nyonya. Jadi kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu kalian. Bagaimana dengan kalian? Balas Aoji, kemudian menanyakan kepada Bloody, Red Baron dan lainnya. Tentu saja aku akan ikut. Aku juga. Aku telah berjanji kepada Master untuk membantu kalian. Jadi aku juga ikut. Tidak ada alasan bagiku untuk pergi. Lagi pula ini kesempatanku untuk membalas mereka. Terima kasih, mohon bantuannya, kata Sima dengan hormat. Tidak perlu terlalu sopan, Putri. Kami akan pergi lebih dulu. Kami punya cara kami sendiri untuk melawan mereka. Kami akan membantu secara diam-diam, balas Aojie, kemudian pergi bersama yang lainnya. Pasukan iblis putih telah bersiap. Jumlah mereka 2 kali lipat dari pasukan peri. Secara jumlah dan kekuatan pasukan iblis putih lebih unggul. Ini akan menjadi pertempuran yang berat bagi pasukan peri. Ditambah ada Monaye yang memiliki kemampuan jenius yang sangat merepotkan. Mungkin hanya Bloody yang bisa menyaingi kecerdasan Monaye. Meskipun Siren juga cukup cerdas, tapi hanya rata-rata dan tidak bisa dibandingkan dengan Monaye. Selain itu, iblis putih juga cukup ahli dalam memainkan instingnya. Kombinasi dengan Monaye membuat pasukan iblis putih menjadi sangat kuat dan tak terkalahkan. Bersiap maju, pertahankan barisan, dan bersiap menghadapi bentrokan. Akhirnya perang tidak bisa dihindari. Suasana yang tenang tiba-tiba berubah menjadi gemuruh, dan terdengar suara prajurit dari masing-masing pihak menyorakan semangat mereka. Hanya dalam sekejap pasukan peri langsung dalam situasi terpojok, dan pada saat itulah Aojie dan rombongannya bergerak. Aojie, ambil posisi bersama pasukanmu. Red Baron, Dugu, Minos, ikut aku mengalihkan perhatian. Tetap hati-hati, jangan sampai terlibat pertempuran terlalu dalam. Prioritas kita memecah pasukan lawan. Pinta Bloody, dimengerti? Ya, selama ini Bloody selalu menjadi otak di kelompoknya. Adanya Narendra dalam jiwa Bloody membuatnya mampu mengambil langkah tepat selama ini. Mereka selalu lolos dari situasi sulit karena dirinya. Namun kemunculan iblis putih dan Monaye akhirnya membuat Bloody kewalahan. Jenderal, bawa anak buahmu untuk menangani pengganggu itu. Yang lain terfokus dengan tujuan awal. Jangan terkecoh, perintah Monaye. Siap, sesuai perintah Anda, balas Jenderal Iblis. Monaye telah memperhitungkan segala kemungkinan adanya penyergapan, jadi semuanya sudah terkendali. Usaha Bloody sia-sia dan dia harus terpaksa bertarung dengan serius. Mungkin Bloody dan lainnya masih bisa bertahan, tapi tidak untuk pasukan peri. Semakin lama Siren semakin terpojok. Jika tidak ada tindakan pencegahan, prajurit peri bisa lenyap keseluruhan. Namun di saat yang bersamaan, pasukan khusus yang baru saja dibentuk oleh kekaisaran dan dipimpin oleh Master Duyi akan segera tiba. Pasukan ini khusus dibentuk untuk menghadapi sang iblis putih. Bergerak lebih cepat, ujar Master Duyi. Siap. Di suatu tempat yang masih berada di sekitar alam Dao, tepatnya berada di dunia kecil seperti dunia kecil Gongtian milik sekte pembunuh iblis, ada sosok yang tengah bertapa dengan tenang tanpa gangguan. Cring. Pertapanya telah selesai. Matanya terbuka, memancarkan sorotan yang tajam. Energi yang sangat kuat terpancar di seluruh jiwanya. Akhirnya selesai. Kali ini tidak akan ada yang bisa lolos dariku, ucap sosok tersebut berdiri dengan tegak, sedikit mengangkat kepalanya. Kedua tangannya dilipat di dada dengan posenya yang luar biasa. Kewibawaannya bertambah luar biasa. Langit membeku, udara berhenti berembus karena kemunculan sosok luar biasa ini. Sang master semesta yang baru telah lahir, Ki Jaka Guntur.
Sementara itu, di lokasi pertempuran di mana iblis putih dan para peri sedang melakukan pertarungan semakin sengit. Perlawanan para iblis membuat para peri semakin kewalahan, Bloody dan lainnya pun akhirnya terpojok dan sama sekali tidak bisa membantu. Dari arah utara datang pasukan kecil sekitar 200-300 orang yang dipimpin oleh sosok kuat dan terkenal. Dia adalah Master Duyi. Itu dia, iblis putih berada di sana. Ayo cepat, perintah Suyoto atau Master Duyi. Siap. Monaye tahu ada rombongan kecil yang menyerang dari arah utara, tapi semua kemungkinan sudah Monaye perkirakan dan ia mempersiapkan untuk pencegahan. Dasar serangga, apa yang bisa mereka lakukan dengan rombongan sedikit itu? Ucap Monaye. Apa? Monaye terkejut setelah barisan utara porak-poranda. Hanya dengan beberapa prajurit saja. Setelah mengetahui siapa yang memimpin, Monaye lebih terkejut lagi. Dia adalah manusia yang belum pernah membuat keributan di kota iblis, Master Duyi, kata Monaye. Apa yang khawatirkan, Mona? Kirimkan lebih banyak jenderal untuk menahannya, saut Kiren. Aku takut tidak ada jenderal iblis yang sanggup melawan. Dia tidak bisa diremehkan, jelas Monaye. Oh, sekuat itu ke dia? Monaye, aku serahkan komando padamu, biar aku yang menghadapinya sendiri, perintah Kiren. Hati-hati Nyonya, kata Monaye. Kiren langsung menuju ke arah Suyoto, ditemani oleh beberapa jenderal iblis. Jedum. Benturan dari kedua tipe serangan terjadi. Suyoto melancarkan tinju apinya dan Kiren menebas dengan kedua senjata cakramnya yang mematikan. Mereka sepertinya berimbang. Akhirnya terjadilah duel 1 lawan 1. Selesai. Wow, luar biasa, perang yang panjang yang besar itu akhirnya selesai ya. Setelah ada gencatan senjata di mana di sini Ratu Iblis Tiran bilang 100 tahun ke depan gak akan ada serangan yang melibatkan dia maupun para pangeran iblis. Jadi ya tetap perang kecil-kecilan, ada tuh jenderal iblis aja. Mungkin teman-teman bingung, katanya berhenti perang kok masih perang. Nah, iblis putih ini tidak berstatus pangeran ya. Jadi dia pinter banget tuh, si Kiren ini tidak berstatus pangeran, jadi dia bebas tuh boleh ngapa-ngapain aja. Dan di sini ada kecurigaan Tori ya. Kayak Sinta nih, Sinta kalau marah kan jadi putih gitu tuh. Apakah iblis Kiren ini Sinta, iblis putih ya, iblis putih ini Sinta? Waduh, dan di sini juga bagaimana akhirnya Tori bangun dari tidur panjangnya dan menjadi lebih kuat pastinya. Dan yang lainnya juga menjadi lebih kuat tuh semuanya, termasuk Jaka. Jaka, waduh, bangun bangkit dia dari semedinya ya. Jadi apa ya? Jadi master semesta. Wah, pokoknya makin kuat semuanya, tapi pastinya musuhnya juga makin kuat ya. Jadi sebenarnya sih ya sama terus tuh. Jadi makin kuat, makin kuat, makin kuat sama aja. Dan besok jangan sampai ketinggalan teman-teman untuk pamungkas daripada kisah kota iblis Xinjiang. Wah, jadi petualangan Tori di tanah iblis Xinjiang itu besok yang terakhir teman-teman. Jangan sampai ketinggalan teman-teman karena dipastikan seru pakai banget. Terima kasih Minka atas izinnya untuk kami membawakan kisah luar biasa ini, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Entry. Buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan video ini bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya ya. Boleh juga dibantu ya di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi yuk diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.